Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan nikmat yang besar pada kita, yaitu nurun minal ilm, cahaya ilmu yang Allah turunkan lewat Al-Quran sebagai wahyu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berusaha untuk mendapatkan cahaya tersebut, maka insya Allah kehidupannya akan terang. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan juga tidak dirham, bukan harta. Wa innama warrathul ilm. Akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mendapatkan bagian dari warisan tersebut, maka sungguh dia telah beruntung besar, mendapatkan peruntungan yang besar. Hadhin wafir, nasibin kathir, bagian yang luar biasa. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat untuk mendapatkan warisan tersebut, mumpung para ulama masih ada di tengah-tengah kita. Mumpung Allah Subhanahu wa taala belum mencabut nyawa para ulama semuanya. Karena dengan dicabutnya nyawa para ulama tersebut, maka berkuranglah ilmu. Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu serta-merta, secara langsung, sekaligus tidak. Innama yanzi'ul ilma biqabdhil ulama. Sesungguhnya Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Al-Quran masih ada di tengah-tengah kita. Al-Quran masih bisa kita akses di rumah-rumah kita. Kapanpun, dimanapun kita bisa membaca, memperhatikan, mempelajari Al-Quran. Karena sesungguhnya ilmu yang sejati adalah ilmu yang dapat menghantarkan seseorang kembali kepada tujuan yang sebenarnya. Tujuan kita hidup bukan untuk mati, tetapi justru untuk hidup di alam baka. Kan begitu istilahnya, alam yang kekal. Baka itu arti atau bahasa Arab yang artinya kekal, baka. Kemudian ditransliterasikan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, baka, alam baka. Karena sesungguhnya orang dicabut nyawanya itu bukan berarti hidupnya telah berakhir, tapi justru dia mengalami fase yang baru dan yang sesungguhnya. Hidup yang betul-betul dinamakan hidup justru setelah melewati
pintu yang disebut dengan maut. Jadi cuma berpindah alam, tetap hidup. Jadi kita hidup ini dalam rangka atau ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa menghantarkan seseorang selamat sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Tujuan kita sebenarnya adalah untuk kembali ke kampung halaman yang sesungguhnya, yaitu surga. Tidak lain tidak bukan. Apapun yang kita kerjakan sekarang, termasuk keberuntungan adalah segala sesuatu yang kita kerjakan didasarkan pada ilmu. Ketika orang mengetahui, oh ternyata hal-hal yang mubah sekalipun itu bisa bernilai ibadah, bisa bernilai pahala. Kenapa? Karena ada ilmunya. Apa ilmunya? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Kalau diniatkan untuk mencari ridha Allah, akan berpahala. Walaupun pekerjaannya adalah meminum seteguk air. Kalau diniatkan tujuannya adalah supaya dengan seteguk air itu kemudian saya bisa bersyukur kepada Allah, itu berpahala. Baru niat seperti itu diberi pahala. Apalagi nanti setelah dia minum dia mengucapkan alhamdulillah, pahala lagi. Setiap gerak-gerik hati ada pahala di sana. Maka beruntunglah orang-orang yang mengilmuinya. Semakin banyak ilmu seseorang, maka semakin besar peluang dia mendapatkan pahala. Semakin banyak ilmu seseorang, maka dia akan semakin tenang hidupnya. Karena dia tahu, dia mengilmui segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini pasti atas kehendak Allah, pasti atas takdir Allah, dan semua takdir Allah itu baik. Mencari hikmah di setiap masalah yang dia jumpai, bukan menggerutu, bukan mencaci, apalagi memaki, tapi kata-kata yang baik keluar dari lisannya. Ketika mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billah. Allahul musta'an. Hasbi Allah ni'mal wakil. Ini kan kalimat thayyibat. Kenapa? Daripada mengatakan yang tidak-tidak, jelas dosanya, mending mengatakan sesuatu yang baik. Insya Allah berpahala dan menenangkan hati serta jiwa. Apakah dengan mengata-ngatai kemudian marah, mencaci maki, keluar semua nama-nama binatang di kebun binatang dari lisannya, apakah membalikkan keadaan? Sama sekali tidak. Takdir Allah tetap akan terjadi. Jadi beruntunglah orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm." Jadi ketika Allah menjelaskan Al-Qur'an itu apa sih sebenarnya? Huwa ayatun bayyinat. Dia adalah ayat yang jelas. Fi suduril ladzina utul ilm. Di dalam dada-dada orang yang diberikan oleh Allah ilmu. Di dada para ulama. Yang dihafalkan oleh para penuntut ilmu. Itulah ilmu yang sejati. Wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Dan tidaklah mengingkari ayat-ayat kami melainkan orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita akan meneruskan kajian tematik yang berjudul kiat-kiat menuntut ilmu
kiat-kiat agar tetap semangat di dalam menuntut ilmu agama. Judul yang spesifik yang akan kita bawakan adalah ilmu solusi untuk setiap permasalahan hidup Anda. Kajian ini kami kutip dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid. Beliau menyebutkan sebuah kisah yang nyata, yang mengandung pelajaran bahwa dengan ilmu segala masalah itu bisa teratasi. Sebelum kita masuk ke kisah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk menelusuri ayat-ayat Al-Quran yang mendukung judul kajian kita malam ini. Ilmu solusi untuk permasalahan hidup Anda. Semua masalah yang kita hadapi, kalau kita inginkan solusi, maka dengan ilmu. Di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahli ilmu, ahli dzikir, ahli Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu sumber ilmu, maka bertanyalah kepada ahli dzikr in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Jadi jangan terburu-buru, tergesa-gesa di dalam mengatasi problematika kita. Ilmui terlebih dahulu. Ada ilmunya tidak? Kalau kita mengalami atau menghadapi permasalahan rumah tangga, ya kita ke pakar atau konsultan rumah tangga. Cekcok suami istri, biasanya konsultannya ustadz gitu ya. Tapi kadang-kadang ustadz juga mengalami problematika rumah tangga. Tetapi paling tidak beliau-beliau itu yang kita jadikan konsultan untuk mengatasi permasalahan rumah tangga, secara teoritis beliau paham. Kita ingin menanyakan, adakah dalilnya dari Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW? Karena kita begitu menginginkan sebuah rumah tangga yang dijalankan berdasar atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi tidak keluar dari koridor itu. Karena kita belum mendalami secara keseluruhan tentang Al-Quran dan Sunnah, maka kita tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apapun masalahnya, kembalikan solusinya kepada ahlinya, ahli ilmu di bidang yang kita hadapi. Semua permasalahan solusinya ada pada ilmu. Makanya ilmu itu mahal. Ya, ilmu itu mahal. Orang yang berilmu atau orang yang mengerjakan sesuatu atas dasar ilmu itu pasti beda sikap dan tindak tanduknya dengan orang yang mengerjakan sesuatu tanpa ilmu. Jadi setiap masalah apapun pasti ada solusinya di dalam agama kita, yaitu dengan mengilmui. Masih banyak ayat-ayat yang lain yang kalau kita tadabburi, kita renungkan, maka menunjukkan akan pentingnya ilmu sebagai solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi.
masalah hubungan antara pemimpin dengan rakyat. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan hal tersebut. Masalah muamalah, interaksi antar manusia, utang piutang, jual beli. Masalah apa lagi? Masalah bagaimana seharusnya kita bersikap ketika fitnah melanda. Itu juga kembali kepada ahli ilmu. Orang yang mengilmui sesuatu ketika fitnah terjadi, huru-hara, pro kontra. Sebaik-baik sikap adalah at-tawaqquf wa ta'anni. Tidak terburu-buru, jadi dia tenang. Tidak panik. Tidak tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan. Masalah yang sedang berkecamuk, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Atau dunia persilatan, istilah orang-orang sekarang. Sedang heboh apa di dunia persilatan? Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Dia tidak gerusa-gerusu. Apalagi ketika dia tidak ditanya oleh orang, apa pendapat Anda? Kadang-kadang kita baru sebagai penuntut ilmu sudah langsung pasang status. Padahal masalah yang sedang diperbincangkan adalah masalah besar yang seharusnya yang berbicara tentang itu adalah ulama kibar. Ulama-ulama besar. Makanya kita lihat ulama-ulama besar saja belum angkat bicara. Kenapa kita justru menampakkan diri sebagai orang yang paling getol masalah itu, seakan-akan kita ahlinya, kita pakarnya. Nah, ini juga pernah kita singgung ya dalam kajian-kajian kita sebelumnya. Baik, karena waktu, belum lagi hadis-hadis Nabi SAW, kalau kita bahas satu persatu sangat panjang. Kata Nabi SAW, cukup satu ya, satu saja. Ketika Nabi SAW menggambarkan huru-hara di akhir zaman, fitnah yang terjadi, sebagaimana hadis Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah fitnah akhir zaman. Ya Rasulullah, hal ba'da hadzal khair syarr? Apakah setelah kebaikan ini, yaitu kebaikan zamannya Rasul, zamannya para sahabat, kemudian yang mengikuti mereka. Nah, setelah zaman keemasan itu, apakah muncul keburukan? Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, fitnatun wa syarr. Akan terjadi fitnah dan keburukan. Fitnah termasuk keburukan, tetapi dikeluarkan oleh Nabi, disebutkan secara khusus. Kata para ulama, maksud atau tafsirnya diantaranya adalah fitnah yang dimaksudkan di situ adalah pembunuhan, peperangan antar saudara, peperangan antara kaum muslimin. Ya, sebagaimana yang kita lihat sekarang. Pertumpahan darah. Pelakunya sama-sama muslim, bersaudara. Karena beda bendera, beda warna, beda pemahaman, beda mazhab, bisa terjadi pertumpahan darah. Na'udzubillah. Padahal mazhab itu adalah wasilah, perantara untuk memahami ilmu. Kemudian Hudzaifah mengatakan, bertanya lagi, hal ba'da hadzal syarr khair? Apakah setelah keburukan itu, fitnah tadi, ada kebaikan? Dan ini yang kita harapkan. Adanya fenomena pertumpahan darah di mana-mana.
al-qital, pembunuhan, perang saudara, pokoknya fitnah lah. Apakah masih ada harapan kebaikan? Kata Rasulullah SAW, ta'allam kitab Allah wattabi' ma fih. Subhanallah. Jadi seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kebaikan itu pada mempelajari kitab Allah, Al-Quran, dan mengikuti isinya. Jadi kalau kita kerucutkan, ilmu adalah penyelamat seseorang di zaman fitnah. Yang menyelamatkan kita dari ketergelinciran di masa-masa fitnah akhir zaman adalah berpegang teguh kepada Al-Quran. Pelajari Al-Quran, kata Nabi, ta'allam kitab Allah wattabi' ma fih. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dan diteliti oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, sahih. Derajatnya sahih. Artinya, ya kalau ingin kembali kepada ilmu, kembali kepada Al-Quran. Maksudnya, pelajari Al-Quran, bukan hanya sekedar dibaca. Jangan berhenti belajar Quran itu pada atau sekedar tataran tajwidnya saja. Tapi haqqa tilawatih, hak tilawahnya itu juga harus kita amalkan. Artinya, lanjut. Setelah bagus bacaannya, ayo belajar memahami isinya. Supaya ketika Al-Quran kita baca, tersentuh hati ini. Bergetar dada kita. Bergemuruh jiwa ketika ayat Al-Quran dibaca. Gimana caranya? Ya harus mengilmui isinya. Yang kemudian pada gilirannya akan kita amalkan dalam kehidupan kita. Begitulah seterusnya. Hiduplah bersama Al-Quran sebagaimana Hudzaifah akhirnya dari hadis itu ketika beliau berdialog bersama Nabi SAW, ketika Hudzaifah bertemu dengan tabi'in di masa tabi'in, maka beliau bertemu dengan salah seorang muridnya namanya Amir bin Matar. Amir ibn Matar. Hudzaifah bertanya, "Ya Amir, wahai Amir, kaifa bika? Bagaimana sikapmu kalau seandainya an-nas ittakhadhu tariqan wal Qur'an yattakhidh tariqan? Ayyuhuma tattabi'?" Bagaimana sikapmu kalau seandainya banyak manusia yang mengambil sebuah jalan, Al-Quran mengambil jalan yang lain? Kau pilih yang mana? Maka Amir bin Matar sebagai seorang murid, beliau sudah belajar, menjawab pertanyaan gurunya. Attabi' ma ittakhadhahul Qur'an. Saya akan mengambil jalan yang diambil oleh Al-Quran. Saya akan mengikuti jalannya Quran. Fa anta idzan, kata Hudzaifah, begitulah seharusnya dirimu. Jadi ini pesan dari orang-orang terbaik di zaman yang penuh dengan kebaikan, yaitu di zaman Nabi. Hudzaifah bin Yaman berpesan, ikutilah Al-Quran. Sebagaimana itu pesan Nabi. Oleh karena itu kita pelajari Al-Quran untuk menambah ilmu kita. Nah, kisah yang akan disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, sebuah kisah nyata yang terjadi fi ayyam Ibnu Jarir, yang terjadi pada masa hidupnya Ibnu Jarir At-Tabari, sahibut tafsir al-masyhur, pengarang kitab tafsir yang sangat populer. Hampir semua mufassirin yang ada setelah beliau mengambil tafsirnya dari beliau.
Ketika menafsirkan Al-Quran, mereka membawakan riwayat dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Waqa'at hadithatun fi ayyam Ibnu Jarir wa hiya anna rajulan tazawwaja imra'atan. Kisahnya apa? Saya ringkas saja, tidak perlu saya bacakan lagi teks Arabiknya. Saya rangkum dengan bahasa saya. Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dia sangat mencintai wanita ini. Tapi wanita ini nggak suka, tapi terjadi pernikahan. Ini menunjukkan kalau nikah itu sah atau tidaknya tidak tergantung pada saling mencintai. Bisa jadi suka sama suka, atau yang satu suka, yang satu tidak suka. Atau dua-duanya tidak saling menyukai. Ketika dinikahkan, sah nikah. Kapan cinta itu bersemi? Ketika mereka sudah masuk kamar pengantin. Ketika berduaan, berkhalwat. Karena sudah sah, silahkan. Mau jungkir balik sekalipun gak masalah. Jadi ini kasusnya gimana? Si laki ini cinta banget, bahkan bucin. Tapi si wanita ini nggak suka. Selalu mengata-ngatai suaminya. Pokoknya kata-kata yang nggak pantas lah. Bisyatm wad du'a alaih, didoakan kejelekan, keburukan sama si istri. Tapi sang suami diam saja. Pada suatu hari, karena saking cinta sama istrinya, dia pun memberikan syarat. Setiap perkataanmu pasti akan saya ikuti, apapun yang kamu katakan. Jadi saking cintanya, dia mengatakan seperti itu. Untuk membuktikan kalau dialah satu-satunya cintanya. Kurang lebih begitulah. Saya akan mengatakan apapun yang kamu katakan. Kalau tidak, anti talik thalathan. Kalau tidak, maka kamu cerai. Talak 3, nggak tanggung-tanggung. Maka si perempuan ini langsung mengambil kesempatan dalam kesempitan. Apa katanya? Anta talik thalathan batatan. Si istri mengatakan, engkau cerai, talak 3 sekaligus tanpa rujuk, nggak tanggung-tanggung, karena saking bencinya. Mendengar hal tersebut, sang suami masuk perangkap atau jebakan Batman. Kalau dia ikuti, kalau dia ikuti perkataan yang semisal, maka bisa jatuh talaknya. Si istri bilang, engkau cerai, talak 3, gak ada rujuk. Maka sesuai dengan sumpahnya tadi, sang suami harus mengikuti. Kalau enggak, batal atau talak, cerai, jatuh talaknya. Jadi apa istilahnya? Maju kena, mundur kena. Ikuti perkataan istrinya, jatuh talak. Tidak mengikuti apa yang dikatakan istrinya juga, jatuh talak. Karena syarat talaknya seperti itu. Aku akan mengatakan apapun yang kamu katakan. Kalau tidak, kamu cerai, talak 3. Nah itu kesempatan. Si istri menunggu kesempatan atau momen itu. Tapi dia mengatakan anta talik thalathan. Maka maksudnya si suami harus mengatakan anti talik. Karena khitabnya ya. Jadi si perempuan mengatakan anta talik thalathan. Engkau cerai
supaya sang suami mengatakan hal yang sama, engkau cerai, talak 3. Disitulah pusing kepala suami. Serba salah, dilematis. Istilah yang lain seperti makan buah si malakama. Akhirnya dia bertanya kepada ahli fikih. Nah, kembali kepada alim, orang yang berilmu. Di zaman itu banyak ahli ilmu. Para ulama ketika itu mengatakan, wah ini juga serba salah nih. Bagaimanapun sikap yang dia ambil, jatuh talaknya. Akhirnya direkomendasikan untuk bertanya kepada Ibnu Jarir. Maka Ibnu Jarir mengatakan, imdi wa la tu'awidil aiman. Datangi istrimu dan jangan kau ulangi sumpah-sumpah seperti itu. Nah, ini pelajaran penting Bapak Ibu. Ketika kita hidup berumah tangga, jangan suka mengucapkan kata-kata sumpah. Apalagi sumpah yang berkaitan dengan talak. Dan ini kebanyakan terjadi di kalangan orang Arab. Contoh ketika mereka memuliakan tamu. Tamunya mau segera pulang, tapi tuan rumah memaksa dengan cara, kalau kamu tidak makan buah-buahan ini, jadi habis makan kebuli, udah kopi, udah teh, masih ada buah-buahan. Ya. Tamunya pengen segera pulang. Tapi tuan rumah di antara strateginya dia mengatakan begini, kalau kamu tidak makan buah-buahan, istri saya cerai. Masya Allah. Itu orang Arab, Pak. Tidak tanggung-tanggung di dalam memuliakan tamu. Sampai istri jadi tebusan. Bukan tebusan ya. Jadi korban. Ini nggak boleh sebenarnya. Syekh kami pernah memarahi orang yang bersumpah seperti itu. Kasihan istri, Pak. Jadi jangan mentang-mentang kita untuk menunjukkan kemuliaan dan kekaroman hati kita, kedermawanan kita. Jadi sangat kayak memaksakan banget gitu. Kalau kamu nggak makan, zaujati talik. Seperti itu ngomongnya. Jadi kata Ibnu Jarir, imdi, kamu kembali kepada istrimu, wala tu'awidil aiman, dan jangan kau ulangi sumpah-sumpah seperti itu. Wa aqim ala zaujatik ba'da an taqula laha, dan tetap hidup bersama istrimu, rumah tangga kalian tetap setelah engkau mengatakan apa yang dikatakan oleh istrimu, tetapi pakai syarat. Kata Ibnu Jarir, katakan, anti talik thalathan in ana talaqtuki. Jadi kata-katanya ditambah. Engkau cerai kalau saya yang ceraikan. Ini Pak sebuah kecerdasan dari seorang Ibnu Jarir, seorang ulama. Jadi supaya nggak jatuh talak dan tetap tidak melanggar sumpah, dia katakan apa yang dikatakan oleh istrinya, tetapi dia tambah dengan syarat. Anti talik thalathan batatan in ana talaqtuki. Kalau pakai bahasa Arab seperti itu. Maksudnya engkau cerai talak 3, tidak ada rujuk kalau saya yang ceraikan. Kalau saya nggak ceraikan ya nggak jatuh talak, Pak. Kalau bilangnya seperti itu, maka ada syaratnya. Dia tidak ingin menceraikan. Bahkan dia mensyaratkan, ya, anti, engkau wahai istriku, cerai. Talak 3 sekaligus, tidak ada rujuk setelahnya, kalau saya yang ceraikan. Maka tidak otomatis dengan perkataan seperti itu, jatuh talak, tidak jatuh talaknya. Ini salah satu solusi. Kemudian,
Kisah ini sampai kepada zamannya Ibnu Aqil. Ibnu Aqil, beliau ahli bahasa, beliau mengatakan di sana ada solusi yang lain selain yang disampaikan oleh Ibnu Jarir, yaitu katakan hal yang sama tanpa menambah sedikit pun. Si istri mengatakan anta taliqun thalathan batatan. Maka kalau sang suami itu mengatakan anta taliqun, si istri itu seharusnya anti. Jadi kalau bilang anta taliq, maka bukan kepada istri yang dimaksud, sehingga nggak jatuh talaknya. Nah, ini orang yang paham bahasa Arab, Pak. Cerdas dari segi bahasa, ya sudah, istrinya mengatakan anta taliq, maka sang suami supaya nggak jatuh talak kepada istrinya, dia juga mengatakan hal yang sama. Karena anta taliq itu untuk laki-laki, istrinya perempuan. Jadi secara bahasa nggak masuk, nggak jatuh talaknya. Ini solusi dari Ibnu Aqil. Ibnul Qayyim dalam kitabnya ini Al-Fawaid, beliau memberikan tambahan solusi yang lain, Masya Allah. Yaitu bolehnya mengkhususkan lafadz yang umum dengan niat. Niat itu sesuatu di dalam hati. Seperti seorang mengatakan dalam sumpah, saya nggak akan makan siang. Demi Allah, saya nggak akan makan siang. Yang dia maksudkan makan siang hari itu. Bukan berarti makan siang selamanya. Saya tidak akan makan siang. Wallahi, demi Allah. Maka dia boleh makan siang besok. Karena apa? Yang dia niatkan, yang dia khususkan adalah untuk makan siang hari di mana dia bersumpah. Dan itu boleh. Mengkhususkan lafadz yang umum dengan niat. Jadi maksudnya si suami mengatakan, saya akan mengatakan apapun yang kau katakan. Maksudnya bukan secara umum, apapun yang dikatakan oleh istri saya katakan. Ya. Maka boleh dia tidak membalas apa yang dikatakan oleh istrinya dan tidak jatuh talak. Ini solusi yang diberikan oleh Ibnul Qayyim. Karena yang dimaksudkan dengan sumpahnya tersebut adalah hal-hal yang tidak disukai. Jadi kalau istrinya merepet, mengata-ngatai, mencela, dia pun akan mengatakan hal yang sama untuk menunjukkan kelelakiannya. Ya. Tapi bukan untuk semua hal yang dikatakan oleh istrinya kemudian dia katakan, kalau enggak maka jatuh talak, tidak. Kenapa? Karena di saat-saat di mana istri terpisah jaraknya dengan suami, perkataan istri apakah harus juga dikatakan oleh suami? Kan tidak. Jadi kalau bertemu terus terjadi percekcokan, maka sang suami juga ngomong hal yang sama. Seperti istilahnya apa? Suami yang sudah hafal repetan istri. Jadi kalau udah masuk rumah, istrinya pulang lama. Pulang baru jam sekarang baru pulang. Sang suami juga mengulang kata-kata yang sama karena sudah hafal. Ya. Omelan istri. Jadi kalau si istri mengatakan sesuatu terus dibalas oleh suami dengan perkataan yang sama, itu maksudnya dalam hal omelan atau hal-hal yang tidak disukai. Bukan semua perkataan. Jadi ini solusi yang diberikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bolehnya mengkhususkan lafadz yang umum dengan niat dalam bab sumpah. Dan ini solusi. Solusi itu bisa kita temukan ketika kita mengilmui sesuatu. Jadi ini menunjukkan kalau ilmu itu sangat penting sebagai solusi dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. InsyaAllah kita akan dengarkan azan dikumandangkan, kemudian kita masuk sesi tanya jawab jika ada waktu nanti insyaAllah. Muadzin, tafadhal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Silahkan bagi jamaah yang memiliki pertanyaan, kami persilahkan.
Ditulis boleh. Ya, silakan. Masya Allah. Ini masalah rumah tangga ya. Pertanyaan pertama, bolehkah seorang istri meminta cerai atau yang disebut dengan khulu'? Ya. Al-jawab, yajuz syar'an. Boleh secara syariat seorang istri meminta cerai atau melakukan khulu'. Permintaan cerai dari pihak istri. Karena yang berhak menceraikan itu adalah suami. Bisyurut. Tentunya boleh dengan syarat-syarat. Di antara syaratnya adalah jika memang sang suami sudah keterlaluan di dalam hak dan kewajiban, ya, hak istri tidak dia tunaikan, kewajiban sebagai suami tidak dijalankan. Sudah kelewatan, sudah melampaui batas. Kemudian yang kedua, kalau keadaannya seperti itu, lalu sudah diusahakan mediasi, ya, supaya damai. Artinya, ya, hak dan kewajiban atau benang merah. Mencari benang merah atau solusi dengan cara sulh damai, maka masing-masing pihak menurunkan kriterianya. Kadang-kadang kan cekcok itu berasal dari istri punya standar, suami juga punya standar, dan nggak bisa ketemu. Masing-masing mempertahankan keinginannya. Maka ditempuhlah jalan damai dengan cara mediasi. Tidak berhasil juga, ya sudah. Kemudian yang terakhir dari atau di antara syarat tadi, jika memang setelah dipertimbangkan khulu' atau minta cerai itu jalan yang terbaik menurut ijtihad istri. Tentunya setelah dia berkonsultasi dengan orang-orang yang terpercaya. Jadi pertanyaan, boleh tidak sang istri meminta cerai dari suami? Boleh, dengan syarat tadi. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana prosesnya ke pengadilan dan seterusnya? Itu bisa ditanyakan langsung secara administratif ke KUA atau ke pengadilan setempat. Berkonsultasi dengan petugas yang sudah ditunjuk oleh negara dalam hal permintaan cerai yang berasal dari pihak istri. Nanti biasanya suami dipanggil, ya. Setelah 3 kali panggilan tidak datang atau tidak digubris, maka dalam hal ini hakim berhak untuk memutuskan. Allahu a'lam. Begitu Pak. Ya ini sedikit ya sebelum kita dengar pertanyaan yang lain tentang urusan rumah tangga yang berakhir atau berujung pada perceraian. Kita mengatakan yang pertama, tolak itu bukanlah solusi pertama. Jadikan dia solusi terakhir. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan talak. Allah sendiri yang mengatakan at-talaqu marratan. Talak itu dua kali. Maksudnya kalau sudah jatuh talak 3 kali sudah. Artinya
rumah tangga ini bukan main-main. Ada kesempatan menjatuhkan cerai itu 2 kali. Yang ada rujuknya, bisa kembali lagi tanpa harus akad yang baru. Selama masih dalam masa iddah. Jadi ada masa iddah, masa tunggu, Masya Allah. Jadi luar biasa agama Islam ini mengatur. Kemudian kalau bisa menghindari talak, artinya solusi untuk percekcokan perselisihan rumah tangga itu selain talak, maka itu yang afdal, yaitu as-sulh, berdamai, ya, bukan talak. Tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga walaupun ada hak dan kewajiban yang berubah. Disepakati. Ya, disepakati. Suami minta jatah misalnya biasanya 4 hari sekali. Ini gara-gara ada masalah seperti itu, ya sudahlah sepekan sekali misalnya. Ya. Nafkah lahir batin. Kadang-kadang masalah rumah tangga itu berawal dari masalah ranjang. Enggak sedikit, ya. Tapi jangan hanya gara-gara itu akhirnya langsung tolak, langsung cerai. Ini tidak baik. Demikian. Ada lagi pertanyaan terakhir mungkin? Ya, silakan Pak. Perkataan tolak 3 langsung jatuh, gitu ya. Baik, pertanyaan yang bagus. Apakah tolak 3 itu jatuh 3 sekaligus dengan 1 kali pernyataan? Seperti yang terjadi di kisah ini? Atau walaupun dia katakan kamu cerai 1000 kali, gitu ya. Atau dia mengatakan tolaknya 10 kali. Apakah itu jatuh talak 3 atau terhitung 1? Jadi saking emosinya, kamu cerai sampai 10 kali. Para ulama berselisih pendapat. Ini masalah khilafiyah. Yang kami pilih adalah pendapat yang mengatakan bahwa berapapun banyaknya pernyataan cerai yang dia katakan dalam waktu yang bersamaan, dalam satu majelis misalnya, maka terhitung 1. Dalam rangka untuk mengamalkan ayat at-talaqu marratan. Tolak itu 2 kali. Adapun pendapat Umar atau ijtihad Umar, sependek yang kami tahu, yang pertama kali menghukumi orang yang mengatakan talak 3 sekaligus jatuh 3 itu adalah Umar bin Khattab dalam rangka untuk memberikan efek jera. Dan itu ijtihad Umar. Wallahu a'lam. Ini masalah khilafiyah. Kita menghormati perbedaan ini, ada toleransi di sana. Maka untuk masalah kasus per kasus dikembalikan kepada hakim. Kalau ada yang bertanya, ini gimana Ustaz? Dia mengatakan talak 3, kamu saya talak 3 sekaligus. Itu jatuh 1 atau 3 Ustaz? Kembalikan kepada yang berhak memutuskan. Siapa? Hakim atau qadhi. Ada hakim yang memutuskan, ngambil pendapat, tetap jatuh 1. Walaupun dia mengatakan 5, ya. Atau ini tahun berapa? 2025. Kamu cerai 2025. Ya, 2025 kali misalnya. Enggak ngaruh. Wallahu a'lam, ini yang menurut kami paling kuat. Supaya ada kesempatan. Kadang-kadang perkataan cerai itu didasarkan pada emosi sesaat. Ya. Sebenarnya dia kelepasan untuk ngomong talak 3 karena orang-orang trennya ngomong talak 3 gitu. Saking apa? Saking tidak ingin kembali gitu, ya. Padahal akhirnya nyesal. Biasanya setelah mengatakan itu penyesalan terjadi. Makanya kadang-kadang mufti itu, kami sering mendapatkan kasus ini ketika masih di Arab Saudi. Itu syekh kami ditanya masalah talak, beliau nggak berani berfatwa.
Tapi beliau alihkan ke mufti umum, mufti besar. Karena masalah talak itu masalah yang sangat sensitif. Dan ternyata setelah kami ikuti perkembangan itu, mesti mufti menyatakan atau bertanya, ini kamu ketika menjatuhkan talak ini dalam keadaan seperti apa? Ditanya, jadi latar belakang. Dan kebanyakan fatwa yang dikeluarkan oleh mufti besar Saudi Arabia, karena setiap masalah talak itu kembalinya ke beliau. Kita bisa bayangkan berapa banyak. Jadi beliau menggunakan dai-dai yang ada di daerah-daerah untuk merangkum, ya, mendata terlebih dahulu sehingga mufti akan lebih mudah untuk memberikan fatwa. Oh, kalau ini masalahnya jatuh talak 1, 3, tapi kebanyakannya 1. Walaupun dia mengatakan thalathan, kamu saya talak 3. Ketika ditanya kembali oleh Syekh Mufti, kamu niatnya apa ketika saya sebenarnya nggak niat untuk pisah, tapi karena saya marah banget begitu. Oh ya sudah. Diminta sumpahnya lagi. Kamu berani bersumpah kalau pada saat itu kamu benar-benar nggak bisa mengontrol dirimu, begitu Pak. Saking sensitifnya masalah talak ini, tidak sembarangan Syekh ditanya masalah talak langsung bisa berfatwa. Ini berlaku di Saudi Arabia. Syekh saya saja tidak berani berfatwa dalam masalah talak. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.